Selamat pagi Ibu-Ibu semua. Pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh sama-sama kembali dalam OSG. Kali ini tema kita adalah tema bebas ya. Kalau kemarin kita bahas dari buku, sekarang kita masuk di dalam satu tema bebas. Sebelum kita memulai apa yang kita akan renungkan, apa yang kita boleh pelajari pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kalau Tuhan Allah kami yang baik, Allah yang memeliharakan, Allah yang menopang, menganugerahkan kebenaran firman demi kebenaran firman agar kami itu boleh makin mengenal Tuhan, makin mengenal pekerjaan tangan Tuhan di dalam sepanjang sejarah yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Dan bukan saja di dalam sejarah, Tuhan masih terus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk boleh datang. Kami boleh ditarik, diundang untuk masuk di dalam satu persekutuan umat percaya untuk boleh belajar akan kebenaran firman. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami memberkati setiap kebenaran firman yang akan dibagikan, yang kami mau pelajari bersama, mau kami renungkan, dan mungkin kami refleksikan dan renungkan di dalam kehidupan kami sebagai seorang wanita. Pimpinlah hamba-Mu dan Vikaris Happy yang akan membawakan bagian ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui-Nya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu semua, hari ini kita ada satu tema khusus, yaitu tentang, mungkin ada di spill ya, atau dibagikan di grup gitu ya, tentang Abigail. Abigail gitu ya. Siapakah dia sih? Maaf nih, slide-nya tiba-tiba error. Sebentar ya Ibu. Oke, ya, Abigail, ada judul, menjalani hidup dengan suami yang sulit. Wah, dengan tema begini kita langsung, wah itu mungkin saya atau mungkin itu orang lain. atau bagaimana gitu. Atau tetangga saya gitu, atau keluarga saya gitu. Ya, cerita ini kita bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25, ayat yang kedua sampai yang ke-42, bisa dibuka Alkitabnya. Jadi kita sambil berjalan gitu ya, sambil mendengar apa yang dibagikan, boleh mengikuti di dalam kisah ini. Siapa dia ini? Siapa seseorang ini? Ya, dia ini mengatakan hal ini. Dia mengatakan dia mempunyai iman. Wanita ini mempunyai iman dan berani berkata dengan lantang kepada seorang pemimpin, yaitu Daud di sana. Pemimpin perang dengan ratusan pengikut. Dan dia bisa bilang ini perangnya Tuhan. Ini perangnya Tuhan. Wah, siapa ini orang ini berani-beraninya mengatakan kepada pemimpin yang notabene adalah pemimpin besar gitu ya. Dan bisa berkata ini adalah perangnya Tuhan. Berarti dia ini, ya saya sebut saja, saya langsung sebut, Abigail ini adalah seorang yang mengerti bahwa pemimpin perang yang sedang dihadapi ini adalah pemimpin perang yang dikatakan perang Tuhan, berarti perang yang bukan dikehendaki oleh dirinya sendiri, yaitu dirinya Daud, tetapi perang yang melakukan kehendaknya daripada Tuhannya itu sendiri. Jadi waktu di dalam bagian ini ada Abigail mengatakan seberani itu dan bisa mengatakan perang Tuhan, siapa wanita ini gitu ya. Wanita ini dengan kecakapan dan keberaniannya menyatakan hal tersebut kepada Daud, pemimpin pasukan besar itu, dan ini menyatakan perangnya Tuhan. Jadi waktu Abigail mengatakan hal ini, Daud itu memimpin perang yang gak akan meleset karena itu perang dari Tuhan sendiri, perang yang diarahkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang menghendaki daripada perang
gitu ya, misalkan sampai dia berani mengatakan itu. Tetapi wanita ini juga mengatakan hal ini dengan berani. Tuanku itu terbungkus, Daud itu dikatakan terbungkus di dalam tempat-tempat orang hidup pada Tuhan Allahmu. Apa maksudnya? Ada iman, ada satu cara pandang daripada wanita ini ketika dia bilang bahwa Tuhan itu terbungkus dalam bungkusan tempat orang hidup pada Tuhan Allahmu. Ya, ini ayat 28-29 bagian ini, perkataan dari wanita ini. Maka wanita ini, wanita yang saya bilang tidak sembarangan, wanita yang karakternya indah. Nah, kita hari ini mau belajar wanita yang berani berkata kepada pemimpin, tapi dengan pengertian, dengan iman, dia percaya bahwa Tuhan Daud yang akan dia temui itu, ya, sempat dia temui itu adalah seorang yang bisa dipercaya gitu ya, seseorang yang dibenarkan oleh Allah Bapa, seseorang yang dikatakan ada kehidupan, orang itu hidup pada Tuhan, ada keselamatan, iman yang melihat kepada Daud sendiri gitu ya, waktu dia melihat Daud, dan dia mengatakan ini kepada Daud. Siapakah Abigail? Abigail seorang wanita biasa, wanita yang cantik dikatakan dalam Alkitab, tapi dikatakan juga dia adalah seorang wanita yang saleh. Saleh berarti hidupnya itu benar-benar hidup bagi Tuhan, hidup yang cukup sama Tuhan, hidup yang di tengah-tengah nanti kita bisa lihat pernikahannya tidak gampang, itu dia punya pengharapan kepada Tuhan. Abigail adalah seorang yang bijak dikatakan. Dia bijak karena semua orang di rumah itu akan bisa datang kepada Abigail menceritakan segala sesuatu yang ditimbulkan oleh suaminya. Wanita biasa ini, wanita yang cantik ini, wanita yang saleh dan bijak ini adalah seorang istri dari Nabal. Nabal dan dia itu melakukan segala sesuatu yang dia bisa kerjakan untuk mengurangi ada banyak kerusakan yang telah ditimbulkan oleh suaminya. Jadi Abigail ini apa ya, saya bilang tukang reparasi bukan ya. Dia apa yang ditimbulkan oleh suaminya itu dia nanti akan menjadi orang yang dipakai Tuhan ya. Kenapa? Karena dikatakan dia hidupnya itu adalah hidup yang sangat saleh, hidup yang berpaut kepada Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan. Hidup yang di tengah-tengah dia itu akan bertahan dengan seorang yang dikatakan Nabal ini, seorang yang pria kaya raya tapi kasar, dikatakan sombong, kejam, punya kelakuan jahat, si bebal dikatakan bolak-balik, atau Dursila dikatakan Alkitab bolak-balik. Dursila ini bukan pengakuan istrinya saja tapi orang-orang di rumahnya juga bilang dia ini Dursila gitu. Dan Nabal ini yang nanti akan melakukan satu kerusakan yang nyata sekali di dalam keluarga mereka, karena keluarganya mereka itu akan dimusnahkan karena ya Nabal, gitu ya, karena Nabal. Abigail itu menikah dengan Nabal. Pada tradisi zaman itu orang tuh ditunangkan, gitu ya. Jadi kita bilang, wah, Abigail ini beruntung nikah sama orang kaya raya, menyenangkan gitu ya, hidupnya tersedia, tercukupkan. Enggak, Alkitab catat Nabal itu kaya raya tapi kasar, sombong, kejam, berkelakuan jahat. Coba bayangkan ya, hidup dengan orang demikian. Dia bukan beruntung kita bilangnya, tapi hidup yang menjalani satu pernikahan yang tidak mudah, pasti hidup yang mengalami kesulitan. Dan cerita ini dimulai ya, cerita daripada Abigail dan Nabal, dan tentu saja berkaitan dengan Daud di sana, diceritakan dimulai dari mana? Seorang yang wanita cantik biasa ini menikah dengan Nabal yang kasar dan sombong dan berkelakuan jahat itu, yang melakukan kesalahan. Dimulai dari cerita ini, cerita di mana Nabal, si orang kaya itu, adalah orang yang punya 3.000 domba Nabal, dan hari itu adalah hari di mana mereka itu ada acara pengguntingan bulu domba. Kalau sudah tebal itu kan harus digunting untuk bisa dijadikan pakaian dan lain sebagainya macam.
Ada banyak domba, ada banyak pengguntingan bulu domba, banyak pekerja untuk kegiatan itu. Jadi kalau misalkan orang gunting hal itu kan kayak perayaan besar ya, ada satu kegiatan besar, sehingga kalau orang tuh berbagian membantu atau bersumbangsi di dalam acara pengguntingan bulu domba itu, maka itu akan dirayakan dengan meriah. Ini sama kayak acara ini. Acara kalau kita tuh lagi panen. Nah, kalau orang panen itu kan membutuhkan banyak orang untuk memotong ini ya, jelai atau gandum atau padi. Jadi waktu orang-orang yang membantu atau berbagian di dalam pengguntingan bulu domba ini sama seperti pada saat panen. Ada acara yang meriah gitu ya, acara yang meriah untuk sebagai ucapan syukur di sana, sebagai hal yang baik, untuk itikat baik kepada tetangga-tetangganya. Jadi waktu mereka menggunting bulu domba itu ada upacara atau acara yang sangat meriah. Si pemilik domba itu akan mengadakan pesta setelah seluruh acara pengguntingan bulu domba itu dilakukan. Dia akan memberikan hadiah, apakah itu makanan atau apapun ya, dengan cara apapun dia akan membagikan kepada orang-orang yang membantu pengguntingan bulu domba. Karena kenapa? Tadi saya katakan, ini ucapan syukur harusnya. Ini satu hal yang baik, itikat yang baik kepada tetangga-tetangga yang bisa ditunjukkan kepada tetangga-tetangganya. Dan Nabal melakukan hal itu, harusnya gitu ya, harusnya melakukan hal itu. Tetapi kemudian kita bisa melihat bahwa Daud itu kemudian mengirimkan jadi domba-dombanya Nabal itu biasanya sering datang ke daerah Karmel, di mana Daud itu ada di daerah Karmel. Jadi waktu domba-domba dan kawanan dombanya tuh terpelihara, nggak diganggu, nggak diapa-apain. Jadi wajarlah Daud ini mengirimkan pasukannya atau anak buahnya yang masih muda untuk datang ke tempat itu, untuk datang ke acara pesta panen tadi, ke acara atau pesta meriah itu tadi ya, acara pengguntingan bulu itu. Mereka datang ke sana untuk mengambil hak mereka. Hak apa? Karena mereka memberikan perlindungan waktu domba-domba itu nggak diganggu, nggak diusik, nggak diapain, sehingga dombanya aman, sejahtera gitu ya, dibawa ke daerah dekat para anak buah Daud itu ada. Dan sangat beralasan ketika Daud menyuruh daripada para anak buahnya ini untuk datang kepada Nabal untuk minta ya kemurahan hati Nabal. Bisa kasih apa ya? Bisa kasih makan di sana. Bisa kasih sesuatu yang mungkin memberikan makanan. Tetapi kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11 apa yang dilakukan Nabal. Mari ibu-ibu boleh lihat Alkitabnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantayan yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Jadi pada saat Daud mengirimkan anak buahnya itu kepada Nabal ya, ya sebenarnya kan wajar pada saat acara meriah itu mereka juga salah satu orang yang berbagian sebenarnya menjaga kawanan domba itu tidak diganggu gitu. Tapi kita melihat respon Nabal di sini, si bebal itu. Nabal itu menghina anak buah Daud dengan dua cara ini. Ya dia seharusnya menanggapi mereka dengan murah hati ya, kan seharusnya baik ya. Harusnya itu memang namanya orang membantu, terus waktu orang datang kita masa iya tolak orang itu, pergi kamu dari tempat ini, aku nggak kenal kamu. Enggak, harusnya karena di dalam kemeriahan itu, di dalam sukacita itu ada itikat yang baik, dia mau bagi sukacita kepada orang lain, harusnya ini dibagikan gitu. Tetap membantu ketika mereka mau datang. Mereka membantu orang-orang, para gembalanya itu dan tidak mengganggu gitu ya Nabal. Tapi Nabal menghina Daud yang
Abigail sebenarnya mengetahui siapa Daud. Abigail mengetahui dia ini adalah orang raja yang diurapi oleh Tuhan. Abigail memahami, Abigail hidupnya saleh, dia tahu bahwa ini adalah orang pilihannya Tuhan. Di dalam adat istiadat orang timur pada saat itu, Nabal harusnya sopan, harus berlaku baik, tetapi tidak. Nabal malah berlaku sebaliknya. Nabal dikatakan yang dursila, yang kasar, yang jahat, itu menolak memberi apa yang seharusnya. Memberi harusnya dengan murah hati. Dan yang jahat lagi adalah apa yang dilakukan Nabal. Nabal mencemooh. Siapa itu Isai? Siapa itu Daud, anak Isai itu? Saya tidak kenal. Masa saya harus kasih mereka hal ini kepada anak buahnya? Nabal menolak apa yang Allah sudah berikan kepada Daud, yaitu dia orang pilihan Allah. Dan apa yang terjadi? Daud marah, tentu saja ya. Siapa yang menerima penghinaan seperti ini? Daud marah, Daud sangat memahami penghinaan ini. Daud kemudian berespon. Mari kita lihat respon Daud di sana, ayat 12 dan 13. Daud langsung mengatakan, lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, apa yang dikatakan Nabal kepada anak buahnya. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang. Jadi ada 400 beserta Daud mau serang Nabal, menyerang dan membunuh laki-laki di rumah tangganya Nabal karena penghinaan Nabal. Tetapi apa yang dilakukan pada saat yang sama, ya, di saat laporan diterima Daud, pada saat yang sama kita lihat Abigail menerima laporan daripada hambanya. Mari kita lihat di ayat 14 dan 17. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Ada yang mengatakan bahwa Abigail itu biasa ya menerima laporan, karena bujang atau hamba-hambanya itu tahu bahwa Nabal ini nampaknya memang ya itu ya orang dursila, suka bikin keonaran. Mereka tuh laporannya kepada Abigail, si wanita bijaksana ini gitu ya, orang yang bijaksana ini, sehingga para hamba itu lari menemui Abigail dan melaporkan apa yang terjadi. Ayat yang selanjutnya 15. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembala domba-domba di dekat mereka. 17. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Abigail harus menangani satu situasi yang buruk. Abigail harus berhadapan dengan keadaan yang tidak mudah. Kenapa? Ada penyerangan. Tadi kita dengar ya, 400 pasukan itu sudah siap dengan pedang, mau datang menghabisi para pria di dalam rumahnya Nabal. Maka Abigail harus bertindak cepat ya di dalam bijaksananya. Seorang yang saleh ini, seorang yang di dalam keadaan yang situasi buruk ini, dia harus bertindak cepat. Dia harus meminimalkan satu kerusakan atau mungkin kematian yang akan diakibatkan oleh siapa? Si Nabal tadi yang menolak Daud. Abigail bukan cuma bertindak cepat, tapi dia harus pikir dengan cepat. Bertindak cepat, berpikir cepat.
Dan saya percaya bahwa Abigail dalam bijaksana yang Tuhan pimpin bagi dia. Dia berani mengambil tindakan cepat dan berpikir cepat untuk menangani situasi yang buruk ini. Maka dia ambil satu tindakan, berpikir dengan cepat untuk cegah masalah ini. Abigail di dalam ayat yang ke-18 sampai yang ke-24 diceritakan di sana, Abigail kemudian bergegas, dia panggang roti, dia mengemas kismis, dia buat buah arakan. Ini tadi kan datang mau minta ini ya, mau minta makan, minum, tapi Nabal gak mau kasih. Tapi sekarang si Abigail ini menyediakan itu. Dia bersegera melakukan ini, memuat buyung anggur ke atas keledai. Dan ini sangat berkebalikan kalau kita bisa melihat tadi ya. Ini sangat kontras dengan apa yang Nabal lakukan. Tindakan Abigail sangat berkebalikan dengan Nabal. Nabal mengusir anak buah, tetapi Abigail menyiapkan sejumlah besar makanan bagi orang-orangnya Daud. Dan dikatakan, ini tuh nggak sepengetahuan. Abigail itu mengambil satu tindakan yang sangat mandiri. Dikatakan, dia mengemas, memegang tadi ya, dia berpikir, dia bertindak cepat di dalam bijaksananya itu. Dia mengambil tindakan ini secara mandiri. Dia mau datang membawa makanan itu kepada Daud dan anak buahnya. Dan dikatakan, Abigail melakukan ini tanpa sepengetahuan Nabal. Nampaknya itu sepertinya ya, tindakan yang dilakukan oleh Abigail ini tindakan mandiri. Saya bilang Abigail itu mengambil tindakan yang mandiri, tindakan yang menentukan di sana. Menentukan apa? Keselamatan seisi rumah, menentukan hal yang menyelamatkan mereka ini. Dia harus mengambil tindakan mandiri ini. Ketika dikatakan di dalam Alkitab, Nabal suaminya itu nggak dikasih tahu, nampaknya ya. Abigail ini bukan hanya hidupnya seorang yang saleh karakternya, seorang yang bijaksana, seorang yang bergantung kepada Tuhan, seorang yang berpengharapan kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupannya yang sulit, dia tetap berharap, dia tetap menghormati suaminya. Dikatakan Abigail nggak pernah tidak sebenarnya menceritakan segala sesuatu, tapi kali ini dia tidak menceritakan kepada Nabal. Dia biasanya ya kan, dia ini kan seorang wanita dalam waktu itu kan zaman patriarki yang sangat menghormati laki-laki. Dan demikian Abigail, walaupun dia tahu Nabal hidupnya demikian. Apa yang membuat Abigail itu hidup demikian berani gitu ya, mengambil tindakan seperti ini? Ada satu, dia tidak takut karena dia memiliki bijaksana, dia tahu Daud ini adalah orang yang diurapi itu, dan untuk menghalangi kerusakan itu dia akan mengambil tindakan yang nyata. Dia seorang istri yang berani mengambil resiko. Ibu-ibu coba bayangkan ya, kira-kira ya, sudah tahu tadi di awal suaminya itu keras, kasar, bla 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 gitu ya, bebal, dursila. Kira-kira kalau ambil tindakan ini, cari mati nggak kira-kira? Cari mati. Ini berani. Dia dengan keberanian apa ya? Kira-kira Abigail ini mengambil tindakan yang dengan mandiri ini. Benar nggak ya tindakan yang dia ambil ini? Apakah perbuatan dia ini benar? Kita coba dengarkan lanjutannya dari Ibu Happy. Ya. Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Ibu Ila ya. Jadi apakah perbuatan Abigail ini benar? Tapi saya mau membawa kita sekali lagi melihat untuk paham apakah perbuatan Abigail ini benar. Kita coba lihat ya, ayat 2 ayat 2 dan 3 pasal 25. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon
yang mempunyai perusahaan di Karmel. Jadi Nabal ini orang kaya, punya perusahaan. Orang ini sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 3.000 ekor kambing. 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Ini informasi singkat tapi padat. Perusahaan dan kambing domba. Kaya raya ya. Bahkan tekankan dia sangat kaya. Sama seperti waktu informasi yang diberikan tentang Ayub. Kaya raya, ya kan? Dengan detail hartanya disebutkan. Kemudian ayat 3, nama orang ini Nabal dan nama istrinya juga detail ya. Abigail, perempuan itu bijak dan cantik. Ya, Alkitab sangat jujur memberitahukan kepada kita informasi-informasi penting. Detail, bijak dan cantik. Perempuan yang bijak dan cantik ini, seperti yang sudah kita dengarkan tadi, dia melakukan satu tindakan yang berbanding terbalik dengan suaminya. Yang bebal itu memberikan sedikit kepada pasukan Daud, sebenarnya tidak akan mengurangi kekayaannya. Tapi memang orang ini bebal, bahkan orang Israel sudah tahu bahwa Daud sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Itu sebabnya si Abigail ini, dia mengatakan nanti kalau Tuhan sudah berbuat baik kepadamu, engkau akan menjadi raja Israel. Tapi Nabal, dia tidak takut Tuhan. Karena dia tidak takut Tuhan, maka dia tidak menghormati siapa-siapa. Sebaliknya istrinya ini adalah seorang yang beriman, seorang yang takut Tuhan, maka dia menghormati setiap orang. Dan dia melihat satu visi yang jelas ya, yang sudah Tuhan kerjakan melalui Samuel, yang sudah mengurapi Daud yang pada waktu itu, Daud masih ada dalam pelarian. Kalau kita membaca 1 Samuel ini, Daud masih ada di dalam pelarian dengan pasukannya, lalu diselipkan cerita tentang Daud, Nabal, dan Abigail. Lalu di pasal 26, untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Jadi masih ada di dalam pemburuan sehingga dia berpindah-pindah tempat. Dia menjadi musuh negara. Jadi kalau dia musuh negara berarti dia tidak leluasa untuk memiliki atau berbelanja atau bekerja dan seterusnya karena dia berpindah-pindah, maka ada kemungkinan besar mereka kehabisan bekal. Maka kalau dia datang kepada Nabal yang kaya raya itu dan dia sedang mengadakan syukuran begitu ya karena baru panen, baru menggunting domba, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Dan kalau kita membaca detail, ada serangan-serangan musuh terhadap bangsa Israel dan dikatakan bahwa pasukan Daud ini seperti tembok menjaga para gembala-gembala daripada si Nabal. Tidak ada satu ekor yang dicuri oleh musuh dan tidak ada satu orang daripada tentara Daud yang sudah kita tahu kondisinya berkekurangan merampas. Jadi makanya dikatakan tanyakanlah kepada gembala-gembalamu. Kami sangat menjaga mereka gitu. Dan tadi juga sudah kita baca ya, seorang hamba yang melaporkan ini kepada Abigail mengatakan pasukan Daud itu sangat menjaga kami. Kami tidak terancam, bahkan kami aman dari musuh, begitu ya. Jadi apa yang diperbuat oleh Abigail ini benar sekali ya, karena dia tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Jadi dia mengambil tindakan yang benar karena dia pertama tadi adalah dia seorang beriman, dia mengenal Allah, dan ketika saya mempersiapkan materi ini, saya melihat satu pribadi Abigail yang cantik dan bijaksana ini, pertama beriman dan dia mengenal Allah. Dan seluruh tindakannya ini adalah berangkat dari seorang wanita yang mengenal Allah. Jadi betapa penting kita sebagai wanita mengenal Allah. Ya, mari kita melihat bersama-sama setelah dia memberikan makanan kepada Daud.
Kita lihat dulu ayat 28 ya, 28 dia menghadap Daud ya, membawa makanan itu menghadap Daud 28, 29 sampai ke 32. Kita memperhatikan. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan bangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terselubung dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Kalimat ini kita ingat siapa? Rahab ya. Rahab membantu dua penyembah. Rahab itu orang Yeriko, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan memberikan iman kepadanya, dan dia percaya orang Israel akan berhasil mengalahkan Yeriko. Ingatlah akan aku. Dan di sini kalimat dia sangat jelas. Engkau orang yang diurapi Tuhan, dan Tuhan berpihak padamu. Kalau ada orang mau mencelakakan engkau, Tuhan akan mencelakakan musuhmu. Maka dia katakan langsung sangat visioner ya. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Jadi Abigail itu mengatakan, jangan, nggak usah kotori tanganmu, tuanku Daud, dengan membunuh Nabal yang bebal itu. Karena engkau suatu hari akan menjadi raja besar. Terlalu kecil untuk membunuh Nabal. Dan kita lihat respon Daud, ayat 32-33. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. 33. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Abigail bijaksananya dikatakan, jangan kamu mencari keadilan atas dirimu sendiri. Biarkan Tuhan yang menyatakan keadilannya atasmu. Dan Daud yang juga seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, dia peka dengan kehadiran Abigail. Luar biasa. Dua orang yang takut akan Tuhan. Dua orang yang mengenal Allah. Nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah Tuhan yang mengutus engkau datang, sehingga aku tidak mengotori tanganku dengan membunuh Nabal dengan seisi rumahnya. Ayat 34. Tetapi demi Allah, demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pastilah tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Daud bersama dengan 400 pasukannya itu dalam kondisi lapar dan marah. Seorang wanita datang menghadap mereka. Dan wanita ini adalah laki-laki, istri laki-laki yang telah menghina dia. Sangat berisiko. Kalau tadi berisiko, kalau dia kembali, dia berisiko dipukul oleh suaminya. Sekarang meresikokan hidupnya. Karena menghadapi pasukan yang sedang lapar dan marah. Tapi dia beriman kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dan mengasihi orang yang diurapi Tuhan. Ini penting sekali. Mengasihi Tuhan dan mengasihi orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud sungguh bersyukur. Dia memuji Tuhan, memuji kebijaksanaan Abigail. Perempuan cantik dan bijak itu menghentikan dia untuk berbuat dosa. Tadi berulang dikatakan Vikaris Ila, perempuan biasa,
cantik dan bijak. Dan pada waktu itu perempuan tidak populer. Tapi betapa penting seorang perempuan yang beriman dan mengenal Allah. Bisa menghentikan orang lain untuk berbuat dosa dan bisa menyelamatkan seisi rumahnya dari kemusnahan. Daud melihat tindakan Abigail ya yang mandiri. Tentu Daud tahu ya ini tindakan bertentangan dengan keinginan Nabal sebagai tindakan dari Allah. Dia tidak curiga terhadap Abigail. Tapi dia melihat semua ini pure pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, betapa nikmatnya ya ketika kita mengenal Allah. Ketika terjadi musibah, kita bisa dimampukan melihat dari tahta Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Ada banyak orang ketika diperhadapkan dengan kesulitan yang disalahkan Tuhan. Aku bertanya, apa salahku Tuhan? Mengasihani diri. Abigail tidak mengasihani diri. Dan mungkin yang sudah terbiasa, orang-orang serumahnya yang mengenal tuannya adalah yang bebal, sedangkan istrinya adalah yang bijak, maka semua perilaku-perilaku Nabal yang mengakibatkan banyak kerugian, baik kerugian materi maupun kerugian nyawa begitu ya. Hamba-hambanya selalu datang kepada Abigail, perempuan cantik dan bijak itu. Dan Abigail menjadi seorang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Kalau melihat laki-laki yang menjadi pemimpin, tidak bisa diajak bicara, otoriter, hanya katanya yang benar, kita lebih give up. Tapi Abigail tidak. Dia percaya ada Allah yang lebih berkuasa daripada Nabal. Dan dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Abigail menjadi teladan kita ya sebagai wanita yang bijaksana dalam situasi yang sulit ini. Ayat 34, 35 ya. Dia datang ya kepada Daud dan Daud mengatakan, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu. Daud percaya kepada Abigail. Daud menerima pemberiannya dan seisi rumah Abigail selamat. Ia bertindak demi kepentingan rumah tangga dan suaminya. Dia tidak menyayangkan nyawanya. Orang yang tidak menyayangkan nyawanya, kita ingat siapa? Esther. Dan yang paling klimaks, Kristus. Abigail tidak menyayangkan nyawanya. Dia menyayangkan nyawa daripada rumah tangga dan seisi rumahnya. Ya, ketaatan dimulai dengan mengenal Allah. Abigail artinya the father's joy, kegembiraan ayahnya. Nabal artinya bebal. Tadi sebelum kita mulai ya, kita ngobrol-ngobrol seorang ibu ya, udah langsung exciting gitu ya. Bagaimana gitu ya. Lalu dia ngobrol itu tuh kita bilang, kok bisa ya seorang wanita cantik dan bijak menikah dengan laki-laki bebal? Memang waktu itu ya umum perjodohan ya, dalam Alkitab kan kita lihat ya perjodohan. Jadi kemungkinannya ya si Abigail ini memang dijodohkan, dia tidak memiliki hak untuk memilih yang beriman kepada Tuhan, berkarakter baik gitu ya. Mungkin karena ayahnya lihat ini kaya begitu, langsung diserahkan aja anak perempuannya ini. Abigail tahu pasti dengan orang macam apa yang dia nikahi. Yang luar biasanya adalah dia tidak give up. Tapi Abigail mengenal Allah. Dia tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan itu cukup baginya. Betapa luar biasa. Ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan dengan pasangan kita, berapa banyak kita berpikir untuk berpisah? Berapa banyak kita berpikir untuk give up? Berapa banyak kita berpikir untuk mengakhiri semuanya? Tapi Abigail, dia mengenal Allah dan itu cukup baginya. Betapa pentingnya ibu-ibu kita mengenal Allah. Karena hidup kita ini adalah seperti roller coaster. Naik turun dan kencang bisa menukik. Seperti Yusuf.
Ada masa baik dan lancar, ada masa sulit, benar-benar sulit. Kepada siapa kita bersandar? Kepada Tuhan. Maka kita harus membiasakan diri berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan, seperti para pemazmur, berkeluh kesah kepada Tuhan. Maka Abigail mengikatkan dirinya kepada Allah, menjalankan pernikahannya di dalam takut akan Allah dan berpengharapan kepada Allah. Mengikatkan dirinya kepada Allah, perjanjian, Allah perjanjian. Dia berpegang kepada Allah dan memegang janji Allah. Pengenalannya akan Allah yang hidup itulah yang membuatnya dapat meresponi setiap permasalahan dengan bijak. Meresponi. Siapakah manusia? Manusia tidak dilihat dari apa yang dipakai. Merek apa. Manusia tidak dilihat dari makanan apa yang dimakan. Manusia tidak dilihat dari dia tinggal di mana. Tapi manusia dilihat. Siapakah manusia? Manusia adalah bagaimana dia berespon kepada Allah. Jadi penting sekali ibu-ibu kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan setiap hari. Meminta kerinduan untuk mengenal dia dan tambah-tambah mengenal dia. Karena pengenalan akan Allah akan membawa kita berbijaksana dan berespon dengan tepat terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak, terhadap saudara seiman, tetangga, dan orang-orang yang Tuhan izinkan kita ada di sekeliling kita. Takut akan Allah akan membuat Abigail mampu bertahan menjadi istri Nabal. Siapa perempuan yang tahan terhadap Nabal? Angkat tangan, Bu. Ada nggak? Enggak, saya juga enggak. Ketika saya membaca ini ya, gila ya, luar biasa ini Abigail. Dia kuat hidup dengan laki-laki. Bahkan hamba-hambanya mengenal. Sampai menyebut juga tuan yang dursila katanya. Siapa yang bisa bicara dengan dia? Nggak ada. Kalau kita sebagai istri, bicara kepada suami dan suami menepiskan omongan kita. Kalau orang Batak bilang, ku tinggalkan kau. Gak mau aku berlama-lama hidup dengan kau, kan gitu. Karena kata-kata kita gak didengar. Jadi kita ini apa? Aksesoris. Iya kan? Yang bisa ditepiskan begitu. Kita ini kan pasangan bagi pasangan kita, betul ya? Di hadapan Tuhan itu equal. Memang secara ordo keluarga, suami adalah kepala. Istri adalah helper. Bukan herder. Helper, penolong, bukan perongrong. Ya, saya berharap kita, para wanita ini, harus mau minta belas kasihan Tuhan, mengintrospeksi diri setiap hari. Apakah saya perongrong? Apakah saya helder, gitu ya? Bukan helper, bukan penolong. Kita harus dengan rendah hati meminta kepada Tuhan. Agar kita benar-benar menjadi penolong. Dan penolong itu biasanya memang lebih kuat daripada yang ditolong. Jadi gak perlu bangga. Gak usah bangga. Karena memang demikian Tuhan merancang. Perempuan yang adalah penolong lebih kuat. Tapi harus tunduk. Nah disitulah kita butuh anugerah Tuhan. Ya. Abigail percaya kepada kedaulatan Allah. Dan tahu bahwa bukan bagian dia untuk mengambil keputusan atas tindakan Nabal kepadanya. Itu adalah hak Allah. Dia tidak menghukum Nabal. Dia mengerti, dia tahu kedaulatan Allah. Kalaupun Nabal mungkin pernah menganiaya dia, KDRT, dia serahkan kepada Tuhan. Wait and see. Tuhanku adalah pembelaku. Kalau sekarang sedikit-sedikit KDRT, langsung bawa ke polisi. Terbukti KDRT. Berarti memenuhi syarat untuk diceraikan. Kan begitu. Salah satu syarat untuk bercerai adalah adanya temuan KDRT. Yang kedua, pengabaian selama 6 bulan. Loh, kok saya tahu ya? Nah, ini saya tidak membocorkan, lalu ibu ini cerdas ya. Ini pengetahuan umum. Pengetahuan umum
yang bisa kita tahu gitu ya, karena saya juga kan mengkonseling jemaat, jadi saya juga mempelajarinya ya. Syarat-syarat orang bercerai gitu kan, saya juga harus mencari tahu sehingga bisa membimbing jemaat. Kalaupun itu memenuhi syarat, jangan bersandar ke sana kan begitu. Coba bertahan. Tapi bertahan dengan kekuatan sendiri bisa nggak? Nggak bisa lah ya, dengan kekuatan Tuhan. Dengan menentang keinginan Nabal, Abigail menyelamatkan nyawa suaminya. Ya, ia memikirkan kepentingan Nabal, kepentingan rumah tangganya. Ia harus bertindak demi kepentingan suaminya, tapi juga termasuk dirinya sendiri dan setiap anak yang terlibat di dalamnya. Ia harus berupaya untuk mengubah situasi buruk itu menjadi situasi yang lebih baik. Mempertaruhkan nyawanya. Abigail berhasil mencegah pasukan Daud supaya tidak membantai keluarga Nabal. Karena Daud mengatakan, aku mendengar, pulanglah dengan selamat. Misi itu berhasil. Misi penyelamatan ya. Penyelamatan isi keluarganya ya. Sekarang kita lihat ayat 36-37. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya. Seperti perjamuan raja-raja. Karena kaya raya. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya lah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membeku. Ketika dia mendengar apa yang telah terjadi. Di tengah-tengah dia pesta pora, istrinya menjalankan misi impossible. Dan berhasil. Oleh karena Tuhan menyertai Abigail. Dia mau ucapkan terima kasih kepada Abigail? Enggak ya. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga dia mati. Ya, jadi kita lihat di dalam ayat 36-37 ini, namun supaya situasi seperti itu tidak terulang lagi, ia harus melakukan lebih dari itu. Ya, tidak cukup hanya mencegah satu bahaya, Nabal harus dikonfrontasi dengan cara menangani kehidupan. Jadi berarti ada saatnya kita diam, tunduk terhadap suami kita yang salah. Ya, ia harus memahami segala konsekuensi dari perilaku kasarnya, tapi harus ada saat konfrontasi. Konfront. Ya. Ayat 36, Abigail memilih waktu yang tepat untuk berbicara dengan Nabal. Seringkali ketika menghadapi orang yang sulit, kita memilih waktu yang salah dan tempat yang salah, maka terjadi perang dunia ketiga. Saya cara pribadi, ya ini cara pribadi ya, berarti tidak menjadi doktrin. Saya secara pribadi lebih memilih ketika ada permasalahan saya hadapi, saya berdoa. Tuhan, orang ini salah. Apakah engkau berkenan memakai aku untuk menyampaikan kesalahannya? Saya tidak serta-merta, Alkitab memberitahukan, harus diberitahukan, harus langsung, ya kita tahu kesalahan saudara kita, langsung 4 mata sampaikan. Belum tentu saya tepat, dan belum tentu Tuhan mau pakai saya. Kalau Tuhan mau pakai yang lain, saya serahkan kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau pakai saya minta beri saya kekuatan dan hikmat bijaksana. Maka saya lebih memilih banyak sekali diam. Banyak sekali diam. Menunggu, bertanya dan menunggu Tuhan. Ya. Abigail dengan bijaksana menunggu hingga pesta berakhir, sehingga Nabal sudah tidak mabuk dan dalam kondisi sadar. Ya. Jadi, meski Abigail memilih waktu dengan bijaksana, ia mengambil risiko besar dalam menghadapi Nabal. Kalau tadi sudah selesai misi kepada Daud, sekarang dia harus menghadapi Nabal yang bebal itu, yang dursila itu bisa langsung gampang dia, betul nggak? Ada hak apa kamu menyerahkan makan minum kepada Daud? Orang buangan itu misalnya, orang pelarian itu misalnya. Kan itu kata-katanya tadi ya. Siapa Daud? Siapa Isai? Banyak orang sekarang hamba-hamba pulang melarikan diri dari tuannya. Dia bisa ulang itu. Tapi dia meresikokan diri sekali lagi kepada Nabal dursila itu. Dia beritahukan semuanya. Dia konfront semuanya. Nabal seorang yang kasar, sombong, dan berkelakuan jahat. Dan bisa kata-katanya itu langsung ya, dia seperti senjata yang menyerang. Tapi sekali lagi kita lihat Abigail tetap
melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia sampaikan kepada Nabal apa yang sudah terjadi. Nabal sama seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jadi ketika Nabal tidak takut akan Tuhan, sama saja dia mengatakan tidak ada Tuhan. Maka dia bebas melakukan segala apa yang dia inginkan. Tadi ketika saya menyetir dari sekolah Calvin ke sini ya, ada mobil, saya lurus, ada mobil mau masuk gitu. Tapi saya lanjut gitu, langsung tat! Dia tekan ini bel mobilnya sangat lama ya, tat! Lalu saya berpikir dalam diri saya, hey, jangan dibiasakan begitu. Apa yang kamu inginkan belum tentu harus kamu dapatkan. Ya kan? Dia ingin masuk. Tapi saya di lurusan harusnya yang dari dia harus sabar gitu. Tapi karena saya lurus, ini jalan saya nih. Dia tekan. Dan sering sekali kan kita, anak-anak kita, suami kita, apa yang kita mau harus kita dapat. Kalau enggak kita bisa ngamuk gitu ya. Jadi Nabal ini saya pikir apa yang dia mau harus jadi gitu. Apa yang tidak mau tidak boleh. Dan Abigail tahu itu. Tapi Abigail memberitahukan, aku telah memberinya. Ada penafsir mengatakan kenapa Nabal ini langsung dia membeku gitu ya. Dikatakan bahwa yang diberikan oleh si Abigail itu terlalu banyak. Karena mungkin dia kaya raya dan pelit. Lalu si Abigail mengatakan, aku mau memberikan ya sekian ton misalnya gitu ya. Lalu dia membeku. Tapi kemudian si penafsir yang lain mengatakan tidak. Dia membeku karena dia di shock. Perbuatan dia fatal. Telah melawan orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Jadi itu lebih benar. Bukan karena kebanyakan. Ya. Hambanya menyebut Nabal sebagai pria yang keras, dursila dan tidak bisa diajak bicara. Abigail tidak punya jaminan bahwa Nabal akan mendengarkannya. Dia tidak bisa mengetahui apakah suaminya marah dan menyakitinya. Ya, namun Abigail memahami bahwa ia harus menghadapi Nabal meski tidak akan berakhir dengan baik. Butuh kekuatan, Pak, Ibu-ibu. Butuh kekuatan. Keterkejutannya karena nyaris berhadapan dengan murka Daud menyebabkan Nabal terkena serangan jantung. Membeku. Alkitab memberitahu membatu. Dia sudah mati dalam dosanya, sekarang ya persiapan mati kedua. Ya, sukacita dalam Allah membuat hati seluruhnya berbalik terbalik dengan Abigail. Dia membatu, Abigail senang karena apa? Daud mendengar perkataannya dan Daud mengatakan, pulanglah dengan selamat. Aku menerima permintaanmu. Abigail tidak akan pernah bisa dengan kata-katanya yang bijak membawa Nabal pada pertobatan. Jangan pernah kita mengharapkan nasihat kita, kata-kata bijak kita bisa mengubah suami kita. Bisa mengubah anak-anak kita. Tidak akan. Maka kita perlu berlutut di hadapan Tuhan. Minta. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Minta. Apa kelemahan suami kita? Doakan. Apa kesulitan anak kita? Berseru kepada Tuhan. Kita nggak bisa membentuk. Suami tidak bisa membentuk istri. Istri tidak bisa membentuk suami. Orang tua tidak bisa membentuk anak. Anak nggak bisa membentuk orang tua. Hanya Tuhan yang dapat membentuk kita. Manusia. Jadi penting sekali ibu-ibu. Kita sebagai ibu ini. Di mana suami-suami kita sibuk bekerja. Kita yang harusnya pilar menjadi tiang rohani di rumah. Yang lebih banyak waktu untuk berdoa. Jangan main TikTok. Jangan nonton drama Korea berseri-seri. Kita harus sungguh mengambil tanggung jawab yang sangat besar. Berdoa. Mendoakan suami kita yang sedang bekerja di luar, melayani di luar. Mendoakan anak-anak kita yang berjuang di luar sana.
Dalam hubungan yang sulit, jangan hanya berupaya untuk mengendalikan kerusakan. Berusahalah untuk menjadikan situasi yang buruk menjadi situasi yang lebih baik dengan membantu orang yang sulit dan orang-orang yang paling berarti dalam hidup kita. Membantu, ya, bukan memperkeruh, ya. Kasih terkadang harus tegar, sebab kasih mencari yang terbaik bagi semua orang yang terlibat. Kemarin saya mengkonseling ponakan saya melalui WhatsApp karena dia sibuk. Saya minta call, dia bilang sibuk, kan? Ini ponakan kandung saya, ya. Saya mendengar, jadi saya mau mulai, saya mendengar, bla 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 bla. Lalu dia langsung naik pitam. Kan tamping gitu. Kurang lebih begitulah kalau digambarkan WhatsApp ini, ya. Lalu saya mengatakan, hey please, saya mengatakan saya mendengar dari pihak sana. Sekarang saya WhatsApp kamu karena saya ingin mendengar dari kamu. Saya tidak datang menghadap kamu, ya, bicara dengan kamu melalui WhatsApp ini untuk menghakimi kamu, tidak. Saya sedang menyampaikan saya mendengar. Kalau itu benar, kamu jangan membela diri. Kamu harus bertobat. Langsung cooling down. Terima kasih Tuhan nasihatnya. Saya tahu saya salah. Itu semua pembelajaran bagi saya. Wah, luar biasa, ya. Jadi dia tidak ada pembelaan. Sementara ketika adik saya banyak yang sudah bicara kepada dia, terus bertahan. Dan kita tahu persis dia udah salah, tapi dia bertahan. Saya melihat harus ada pendekatan yang lebih persuasif. Saya harus mendengar dua belah pihak. Saya tidak mendengar satu pihak. Maka sekarang saya mendengar dari kamu, silakan. Ya, dia kata si ini. Saya tidak terpengaruh dengan apa katanya. Saya berdiri sebagai yang menyatakan kebenaran. Saya mendengar dari sana, saya mendengar dari sini. Kalau benar, kamu harus bertobat. Kalau nggak benar, ya kamu nggak perlu. Tapi kalau itu benar-benar jadi, kamu salah. Hanya satu yang perlu kamu lakukan, bertobat. Udah langsung aku. Terima kasih Tuhan nasihatnya. Saya tahu saya salah. Saya tahu itu pembelajaran bagi saya dan seterusnya. Ya, maka solve problem. Selesai. Ya. Seorang suami yang menganiaya istrinya ataupun seorang suami yang sulit, mereka memiliki masalahnya sendiri. Mereka memiliki masalah sendiri. Mereka sadar nggak? Tentunya mereka sadar. Mereka bergumul nggak? Saya percaya mereka bergumul. Maka perlu kita menopang mereka juga dalam pergumulannya. Mendoakan mereka, mendoakan suami kita. Masalah-masalah itu mencegahnya menjadi orang yang menyenangkan, ya. Permasalahan dalam diri pasangan kita, ya, yang bisa berfungsi sebagaimana yang telah Allah rancangkan baginya. Konfrontasi untuk menyelamatkan, bukan untuk menghancurkan. Jadi sekali lagi ketika kita mengkoreksi pasangan, mengkoreksi anak-anak kita, bukan untuk menghancurkannya, bukan untuk memojokkannya, tapi untuk menyelamatkannya. Itu yang saya lakukan terhadap ponakan saya. Mungkin yang lain-lain, ya, langsung menyerang dia gitu, ya. Wah, dia defense. Dia bertahan. Bahkan serang balik. Tapi saya datang tidak seperti itu. Dan saya pikir kita juga harus belajar terhadap pasangan tidak saling menyerang. Siapa yang mau dipersalahkan sekalipun salah? Ada. Saya mau semua orang itu punya harkat dan martabat, ya. Gua salah tapi hargai dong, kan gitu, ya. Udah salah tapi tetap dihargai, kan gitu. Yang benar kamu kalau menegur, kan gitu. Jadi akhirnya kita salah lagi, gitu. Nah, jadi memang perlu bijaksana supaya kita jangan diserang balik. Berarti kita harus datang dengan kekuatan yang lembut, gitu, ya, sehingga tidak ada celah untuk menyerang kita. Banyak wanita yang terperangkap dalam pernikahan yang kejam, merasa bahwa konfrontasi merupakan tindakan yang mustahil. Si Nabal ini, hamba-hambanya mengatakan tidak ada orang yang bisa bicara kepadanya. Tapi Abigail melakukannya karena dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan lebih besar daripada Nabal. Ya, hidup dengan Nabal tidak bisa memberikan kebahagiaan. Tapi kita lihat Abigail tidak membiarkan kekejian Nabal membuat menjadi pahit hati. Sering sekali, ya, saya mendengarkan pasangan itu bisa menjadi mirip. Seorang yang jujur ketika menikah dengan pembohong bisa menjadi sama-sama pembohong.
seorang yang tidak pernah berhutang menikah dengan orang yang suka berhutang, akhirnya sama-sama suka berhutang. Maka orang mengatakan mereka dulu semakin mirip ya. Ampun ya, jangan sampai mirip yang negatif ya. Harus mirip ke positif harusnya ya. Tapi yang saya kagum ya ketika mempersiapkan materi ini, Abigail sama sekali tidak terpengaruh dengan karakter daripada Nabal. Dia tetap berdiri sebagai wanita yang cantik dan bijak karena dia mengenal Allah. Ketika saya masuk ke Jakarta, teman-teman saya dulu, waktu saya kan dari I3 Batu Malang S1 ya. Ketika mereka praktek Jakarta, dari Batu Malang rambutnya lepek gitu ya. Datang ke Jakarta, pulang udah langsung wow gitu ya, sangat fashion. Ketika saya datang ke Jakarta, mereka katakan, "Happy, kamu akan berubah menjadi orang metropolitan." Lalu saya mengatakan, "Tuhan, saya datang ke Jakarta. Jakarta tidak akan mengubah saya. Saya seorang yang menikmati kesunyian, kesepian, maksudnya membaca gitu ya. Saya akan tetap menikmati itu Jakarta." Dan benar. Saya tidak pernah ke mall gitu, kecuali belanja sekali sebulan. Orang belanja online. Saya tidak pernah belanja online. Kecuali pada waktu pandemi ya, itu pun saya minta tolong, bantu dong gitu ya. Dipelajari. Saya bilang, saya tidak mau mempelajari hal-hal yang mengikat saya. Dan ketika suami saya mulai, "Sophie," gitu kan di HP-nya, "Sophie," gitu. Saya tanya dia, "Suara siapa itu?" Jadi di HP-nya selalu Sophie gitu kan. Sudah, suara siapa itu? Ini menyuruh saya belanja katanya. Ada berapa hari ya, belanja datang terus, paket-paket ke rumah gitu ya, Anthony gitu. Saya bilang, belanja apa lagi? Belanja terus. Jadi dia ternyata baru belanja di Sophie. Dan dia ketagihan karena murah katanya. Terus barang pertama memang bagus, barang kedua gagal, barang ketiga gagal. Terus dia marah-marah. Saya bilang, hentikan itu. Belilah barang yang bisa kamu lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau tidak mau ditipu, akhirnya ya udah mah aku hapus. Sehingga tidak lagi Sophie. Ya selalu memanggil kan, menggoda untuk belanja ya. Ya, wanita yang cantik dan cerdas ini cukup kuat batinnya untuk melawan perbuatan Nabal yang tidak masuk akal. Tentu saja kekuatan dari Tuhan. Ya, pada diri Abigail, bijak dan kecantikan bersatu. Hati Abigail yang bijak terpancar melebihi kecantikannya. Abigail menaati Allah dengan mengerjakan hal-hal yang benar di hadapan Allah. Di dalam lingkungan keluarga, suami yang bebal. Ya, ayat yang ke-38 kita baca ya. Ayat 38. Kira-kira 10 hari setelah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ya, kita mengetahui bahwa 10 hari setelah itu ya Nabal mati. Ayat 39. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail dengan mengambil dia menjadi istrinya. Ya, jadi Daud tidak membuang waktu setelah mendengar kabar kematian Nabal. Ayat 42. Daud melamar Abigail dan didampingi oleh 5 pelayannya. Wanita itu pergi menemani Daud dan menjadi istrinya. Sekali lagi, memang pada waktu itu ya, memang Daud sudah punya istri selain daripada anak Saul. Ya. Tapi ya sekali lagi dia menjadi istri. Bahkan jawabannya kita lihat ayat 42 ya. Kemudian berkemaslah Abigail, dengan segera ia menunggangi keledainya dengan diiringi 5 orang. Nah, ayat 40 dulu, ayat 40 dulu ya. 41. Lalu bangkitlah perempuan itu dan berdiri. Sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, "Sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuanku." Jadi motivasi Abigail menjadi istri daripada Daud sangat mulia. Bahkan dikatakan ayat 41 ya. "Sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuanku."
tidak menjadi permaisuri, dan dia juga akan ikut berpindah-pindah karena belum berakhir perburuan daripada Saul. Dia akan menjadi bagian daripada sekelompok orang yang mengikuti Daud, yang berpindah-pindah karena akan terus diburu oleh Saul. Tapi satu hal, dia bersama dengan orang yang diurapi Tuhan. Selebihnya Abigail tidak lagi dibahas. Ya, Abigail adalah pendamping yang cocok bagi calon raja Israel yang agung itu pada waktu itu ya. Kisah Abigail mengingatkan semua wanita kita wanita, bahwa menjadi kekuatan di dalam menjalani kehidupan bukanlah kecantikan lahiriah. Kecantikan lahiriah dapat pudar seiring dengan waktu, apapun usaha yang dilakukan untuk mencegahnya. Beberapa kali kita operasi, akan pudar ya. Kisah Abigail berakhir bahagia, kita tahu dari Alkitab. Apakah Anda hidup dengan suami yang sulit? Belajarlah dari Abigail. Ya, ketaatan dimulai dengan kerendahan hati melakukan firman-Nya. Kita mungkin setuju bahwa Nabal adalah orang yang jahat dan layak mendapatkan hukuman. Namun Nabal juga mengingatkan kita akan diri kita sendiri di hadapan Allah, bahwa kita pun manusia berdosa yang layak mendapatkan penghukuman. Jadi dari sisi Abigail kita belajar, tapi dari sisi Nabal kita juga belajar. Mungkin kita mirip dengan Nabal. Pada saat ini Allah membuka dirinya untuk dikenal manusia melalui firman. Ya, kita sudah belajar banyak ya. Melalui firman-Nya kita dapat mengenal kehendaknya, karakternya, dan pimpinannya. Dan pada saat yang sama kita dapat mengenal diri kita yang bebal dan jahat. Ya, jadi ibu-ibu marilah kita terus belajar introspeksi diri dan menuntut wajah Tuhan untuk terus bertumbuh dalam mengenal Allah, supaya kita menjadi wanita yang kuat. Ya, kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih untuk kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan kami pada hari ini. Tolonglah kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan, menunggu petunjuk daripada Tuhan agar kami dapat berespon dengan benar terhadap situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan kami hadapi. Tuhan tolong juga supaya kami selalu ingat diri kami ini adalah manusia berdosa yang telah Engkau pilih dan Engkau tebus, dan Engkau berikan kepada kami satu harkat martabat menjadi berharga dan mulia di mata-Mu. Itu cukup bagi kami. Dan biarlah kami boleh bersuka cita di dalam segala situasi kondisi kami, karena kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.